Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris dan sampailah kita di MotoGP 24 tuh karir episode ke-74 dan sekarang waktunya balapan di seri Jerez yaitu di negara Spanyol dan akhirnya kita kembali lagi di benua Eropa setelah balapan kemarin di Amerika. Oke, sekarang di sesi kualifikasi berlangsung dengan cuaca sunny dan suhu treknya lumayan tinggi dengan suhu trek 38 derajat. Terasa dengan komposer ini terasa nggak terlalu bertahan lama dan ya semoga aja di sesi kualifikasi ini Komponsov kita bisa ngebawa Asep untuk masuk di posisi yang bagus nih guys ya supaya bisa fight lagi di depan ngelawan Enea, Martin dan juga Marco Bezzecchi yang saat ini mereka udah bisa start dari barisan terdepan. Namun sayangnya Surasep hanya bisa ngebawa KTM di urutan kelima saja dan siapa sangka kita akan start bersama Tony dan juga Luca Marini. Jadi sudah dipastikan ya yang kita omongin kemarin menjadi kenyataan karena sekarang untuk adaptive AI sudah berfungsi sebagaimana mestinya. AI-nya tambah kuat lagi dan kayaknya bakal kita kesulitan lagi buat fight lagi di barisan depan. Oke, sekarang kompon double soft kita gunakan di sesi sprint. Semoga saja bisa menghantarkan Surasep untuk tembus di podium guna menahan Enea agar tidak menggeser kita di klasemen. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP sprint race di sirkuit Jerez. Lampu padam, it's on the way dan langsung saja kita geber menuju force corner. Kita susul Tony, namun Marco Bezzecchi datang mendefense. Oke, mereka udah melebar, langsung tampil dan Fabio Quartararo sangat disayangkan dia terjatuh di tikungan pertama. Dan saat ini kita susul Jorge Martin dan Martin kembali mendefense serangan dari Surasep yang kini akhirnya kita terpaksa mengalah dulu dari Jorge Martin hingga di tikungan ke-5. Oke, hati-hati kita melebar akibat menghindari kontak dengan Jorge Martin dan sekarang Luca Marini diganjar long lap penalti. Dan sekarang Tony Arbolino kita overtaking. Di sebelah kanan kita block pass. Masuk kembali beradu side by side, beradu braking dan kita cukup melebar dan gini akhirnya Tony kembali melawan side by side terjadi lagi. Kita lawan kembali Tony Arbolino dan akhirnya Surasep kembali menempati podium 3. Sementara waktu gap antara Surasep masih duo Pramac Racing ini agak udah mulai ngejauh lagi 2,5. Gue rasa mereka bakal lebih kenceng lagi nanti di lap kedua atau mungkin lap ketiga guys. Oke, exit corner menuju last sector, memasuki tikungan ke-11, 12. Gas kembali RHD on, memasuki pengereman tikungan terakhir dan hati-hati semoga kita bisa menyusul dengan RC16 di lurusan utama untuk MotoGP Jerez. Force goal, coba late braking, perlahan masuk dan akhirnya gap dengan Martin kembali rapat. Apakah akan ada kesempatan bagi Surasep untuk kembali mengambil tempat kedua? Astaga, sorry sekali. Karena tuh emang gue tuh agak suka ngelebar kalau di tikungan 2 Jerez karena untuk braking pointnya kayak kadang nggak nentu, kadang bisa untuk late braking, kadang juga harus kayak benar-benar on point sekali, jadi sorry sekali. Oke, sekarang di tikungan ke-5 Sito Pons Corner, kemudian sekarang ini gapnya udah mulai ngejauh lagi, gue rasa kayaknya udah cukup mustahil buat kita bisa nyusul dua Pramac Racing cuy. Oke, tikungan hairpin alias tikungan ke-6. Entry kita bagus tapi masih belum bisa buat ngatasin ketertinggalan gap kita dengan mereka berdua. Lihat tuh, Enea sama Martin kayak benar-benar kompak banget. Mereka terus bersama-sama, bahkan bisa dibilang performa mereka kayak sama persis sehingga Jorge Martin pun buat ngelakuin serangan kayak udah nggak bisa, udah buntu tuh. Saking performa mereka benar-benar imbang sekali. Nah akhirnya kita baru mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Stewart. Oke guys, sekarang masuki last sector. Lap kedua akan segera usai dan jelang lap ketiga kita masih terpaut dengan gap yang lumayan jauh dengan Pramac Racing. Apakah bakal ada suatu kemungkinan di last lap? Ya tunggu saja. Here we go, update position untuk 4 besar
ke atas ada Tony Arbolino, Marco Bezzecchi, Acosta, DJ dan Vinales. Apakah mungkin nanti mereka bakalan nyusul kita lagi? Ya Allah, baru aja kita ngomongin rival kita di belakang, si Tony Arbolino malah jatuh dong. Padahal guys ya, ini udah lap terakhir dan tinggal 0,4 saja gap kita sama Tony Arbolino. Jadi menurut saya cukup percuma nih Tony Arbolino bisa start atau kualifikasi bagus, tapi balapannya masih kurang intens sehingga dia membuang-buang sebuah kesempatan. Kayak kita kemarin di MotoGP Austin. Gue baru ingat kita habis ngomongin si Tony, tahu-taunya kita kemarin juga ngelakuin hal yang sama kan di MotoGP Amerika atau di Austin. Kita udah masuk di posisi ketiga, udah bisa ngedeketin tempat kedua, tahu-taunya crash gara-gara high side. Saking bergelombangnya tekstur atau kontur aspal di Austin. Akhirnya ya peluang kita buat podium ya hilang sudah cuy. Dan sekarang di belakang Marco Bezzecchi tengah bersiap-siap untuk menyusun sebuah strategi agar bisa mengovertaking Turasev di sisa sektor lap ketiga ini. Oke, exit kembali, entry kembali, kemudian keluar tikungan 10 menuju tikungan ke-11, entry corner, stay gear 3, exit kembali di 2 tikungan terakhir. Come on guys, menuju last corner. Dan Marco Bezzecchi semakin rapat, hati-hati. Oke, tikungan terakhir dan nyaris saja Marco Bezzecchi menyerang kita. Dan King akhirnya di exit corner, finish line. Turasev menempati podium 3 meskipun kalah dari duo Ducati Prima Pramac Racing. Dan sekarang lap time dari duo Pramac tembus di 1:35. Ini gokil sih, kita udah bisa improvisasi lap time tapi ternyata AI masih bisa untuk improve lagi, lebih gila lagi. Oke, gue rasa ini untuk adaptif AI di musim ini udah bekerja dengan sebagaimana mestinya, berfungsi dengan baik. Jadi buat yang ragu adaptif AI nggak bisa bersaing, ya udah ini buktinya mereka bisa bersaing dan akhirnya kita nggak bisa untuk ngalahin mereka lagi dengan cara yang cukup mudah seperti di 3 balapan awal atau di 2 balapan awal cuy. Oke, sekarang sesi main race event kita bakal balas dendam. Semoga saja dari awal start dimulai kita udah bisa nyerocos di barisan depan. Minimal podium 2 semoga aja. Kita bakal ganggu Ducati Prima Pramac Racing ya guys ya. Kita coba aja. Oke semua, dan inilah dia main race event untuk MotoGP Jerez. Ronde keempat. Sunday. Oke, menuju first corner. Kita susul Tony Arbolino kemudian di turn 1. Oke, nice sekali akhirnya. AC berhasil membuka peluang dan kita masuk di posisi kedua. Luar biasa. Oke, sekarang Enea Bastian ini langsung kita overtaking juga di tikungan kedua. Kemudian exit corner. Oh, nyaris saja kita berkollision dengan Bastian ini di exit tikungan ketiga. Namun beruntungnya kita bisa menghindar dan tidak sampai tertabrak dari belakang akibat manuver-manuver yang cukup agresif dari tiap pasang balap yang baru start dimulai. Karena biasanya kapan start dimulai itu suasana cukup riuh dan pasti bakal banyak banget kontekan. Karena sering kali kita lihat di balapan karir kita itu sering banget di start dimulai turn 1, turn 2 itu bakal repot sekali. Pokoknya kita sebisa mungkin menghindari kontak yang cukup parah sehingga kita nggak crash ataupun diberi peringatan dari MotoGP Steward. Parahnya kalau kita ngebikin orang lain crash, kita bakal dikasih hukuman dan langsung di long lap penalti in cuy. Iya, syukur kalau cuma 1 aja, kalau 2 kali itu yang parah. Oke, last sektor. Akhirnya kita masih bertahan di posisi pertama menjadi race leader, siapa sangka akhirnya. Tapi gue masih ragu bisa bertahan karena kalau kita ngelihat balapan tadi di balapan sprint, itu di lap pertama emang kita bisa ngimbangin Ducati. Namun ketika lap kedua, lap ketiga dimulai, dimasuki, mereka lebih improve lagi lap time-nya. Bahkan di lap terakhir, lap time dari Enea Martin nembus di angka 1 menit 35 detikan. Nah sekarang ini kita belum bisa untuk sekalipun itu di angka segitu. Gue rasa nanti di awal-awal balapan hingga pertengahan lap atau pertengahan balapan ini, gue rasa untuk Jorge Martin Enea bakal stabil di belakang kita. Itu kemungkinannya ya, masih sebatas perkiraan saja. Tapi untuk lengkapnya ya kita bakal tunggu saja apa yang akan terjadi nanti mulai pertengahan race untuk MotoGP Jerez. Oke, keluar situ corner. Sementara ini game kita sama Jorge Martin 0,2 dan kayaknya masih cukup
stabil dari awal lap tadi. Jadi gue rasa di lap kedua ini mungkin akan terjadi sebuah drama yang mana nanti kita mungkin akan dibiarin sama Martin ya di posisi pertama, dan nanti bisa jadi Jorge Martin yang memiliki lap time secepat itu mungkin dia bakal cukup menghemat bannya sehingga dia nanti bakal fight di akhir-akhir lap. Mungkin saja, karena kalau kita mengaca kepada balapan yang asli biasanya kayak gitu. Yang ngerti bahwa dia akan menang biasa akan santai di awal-awal balapan ketika main race dimulai, dan bakal nyerang kalau udah sampai di pertengahan menjelang akhir balapan. Tapi saat ini kayaknya enggak sih, karena Jorge Martin udah mulai nyerang lagi, udah mulai mengancam lagi posisi pertama dari si Asep Surasep. Oke, last corner guys. So far nggak ada pembalap yang crash nih guys ya di lap kedua ini, masih aman. Dan gak ada juga yang dikasih hukuman long lap penalti, hanya saja cuman MotoGP Steward aja yang ngeberi peringatan sebatas track limit dan juga beberapa collision yang tidak terlalu berbahaya. Oke, so far lap time terkencang masih dipegang sama si Tony Arbolino dengan lap time 1:36, sekian detik. Dan kita masih terus berjuang keras agar bisa selamat dari aksi serangan duo prima Pramac Racing, yakni Enea dan juga Jorge Martin. Marco Bezzecchi di posisi keempat, Tony kelima, Vinales ke-6, Rins ke-7, dan Luca Marini di posisi ke-8. Luar biasanya akhirnya kita bisa ngeliat lagi Yamaha YZR M1 dan juga Honda RC213V itu di posisi 8 besar. Tapi dengan bukan kita yang ngepegang, melainkan riders lainnya seperti Alex Rins yang udah mulai bisa kembali bangkit ya. Kurasa 3 musim udah cukup ngebikin Rins bisa ngembangin Yamaha lagi. Luca Marini pun juga seperti itu. Namun Pecco Bagnaia yang menjadikan tim dari Luca Marini masih belum bisa nunjukin skill impresifnya waktu seperti mengendarai Ducati. Tapi ya wajar saja, beda motor, beda performa, dan juga pastinya beda caranya mengendarai motor tersebut cuy. Oke, sekarang tikungan terakhir, lap ketiga akan segera usai menuju lap keempat. Di Focus Q Fighting, gap kita sama duo Pramac masih stabil dan kita belum sekalipun nyentuh di angka 1 menit 36 detik. Wajar saja di sprint tadi kita pakai kompon double soft, sedangkan di sini soft medium yang berarti belakang kurang memiliki grip ban yang lengket daripada soft tadi. Astaga, satu peringatan kita dapatkan akibat memotong jalur tadi. Satu kali peringatan, dan saat ini lagi-lagi sebuah insiden terjadi yang mana Miguel Oliveira, riders dari Aprilia Trackhouse MotoGP, mengalami insiden di lap keempat awal sehingga dia terpaksa out of the race. Entry gunner tikungan ke-6 cukup melebar kembali ke racing line. Kita harus bisa menahan laju dari Jorge Martin. So far so good, kita nggak ada aksi serangan sama sekali. Jadi gue rasa kita bisa tuh meraih kemenangan sejauh ini ya yang kita rasakan. Tapi masih ada 2,5 lap lagi yang apapun bisa terjadi. Dan sekarang ini gue mulai ngerasa bahwa Jorge Martin dan juga Bastian ini sudah mulai kembali menyusun sebuah serangan, dan makanya bakal bersiap-siap nih untuk nyerang kita di balapan kali. Dan benar saja Jorge Martin kembali nampak di belakang kita, dan Jorge Martin semakin kencang, semakin mengancam tempat pertama dari yang kita raih saat ini. Oke guys, last corner menuju lap kelima. Here we go, Focus Q Fighting. Mainstream masuki menuju force corner dan gap kembali menjauh, tapi di sektor 1-2 apakah bakal sama atau mungkin justru bakal sebaliknya, mereka bakal lebih kencang lagi daripada player kita cuy. Dan sekarang yang memegang fastest lap adalah Maverick Vinales dengan lap time 1 menit 36, sekian detik. So far dia paling kenceng, sedangkan kita masih sama aja di lap time 1:37. Itu pun agak turun akibat mungkin karena kondisi motor kita yang udah mulai nggak nyaman dan juga tingkat keausan ban yang harusnya nggak kita rasakan sedini ini. Tapi ya, kalau kita ngomongin soal jumlah putaran kayaknya wajar sih.
Jadi wajar aja jika ban udah mulai kerasa berpengaruh untuk tingkat grip ban. Mungkin saja di sini emang kelihatan di indikatornya ban kita masih cukup ada di sekitaran 70-an%. Tapi kalau soal grip ban ini kayak enggak sinkron apa yang kita rasain dan juga apa yang tertampil di indikator. Kayak lebih kurang grip aja, apalagi di saat pengereman ini gue rasa kita selalu ngalamin ngelebar atau understeer ketika waktu itu jadi. Sekarang akhirnya terjadi sudah overtake dari Enea Bastian ini. Oke, akhirnya minus dari KTM mulai kebaca nih. Gue udah mulai tahu nih. Oke, kita bakal coba lawan kembali sebisa mungkin untuk melawan Enea. Apakah bisa di last corner? Let's go guys. Langsung kita coba block pass. Namun di sini masih wah astaga. Ada kode dengan Enea Bastian ini. Kemudian exit corner. Kembali besar dengan ini ya, side by side terjadi saat lagi dan kini duel track lurus menuju first corner. Kita mencoba late braking. Lo, Enea kok bisa se late break itu cuy. Oke, Enea, ini apa yang terjadi? Oke, tikungan kedua kita melebar. Oke, ini gue rasa udah mulai ngerti apa masalah lagi. Masalah yang muncul bagi KTM cuy. Ini soal pengereman dan juga soal motor yang udah mulai understeer. Susah buat belok dan juga susah buat ngerem dengan sangat cepat. Ini agak aneh. Oke, ini gue udah mulai ngerasa ada yang aneh sama KTM. Semoga aja kita nggak sampai kesusul sama si Jorge Martin juga guys. Ini langsung ngejauhin kita di depan. Oke, tikungan ke-6. Hati-hati dan Jorge Martin mampu lebih late break ketimbang Asep Suraset sehingga peluang kita untuk podium 2 hilang. Kita lawan kembali sebisa mungkin dan side by side kembali terjadi hingga Jorge Martin keluar lintasan. Cukup agresif. Dia masih terus mencoba mengimbangi laju dari Asep Surasep. Entry corner, nyaris saja Jorge Martin datang menyerang. Oke, last sektor MotoGP Jerez. Martin datang lagi berkali-kali bertubi-tubi menyerang Surasep dan kini Red Bull KTM Factory terpaksa harus merelakan posisi pertama untuk Enea Bastian yang cukup tangguh atau mungkin bahkan lebih tangguh daripada kita di balapan kali ini. Strategi cerdas yang membuat Enea Bastian ini meraih kemenangan, menghemat ban di awal balapan sehingga sekarang akhirnya Enea Bastian ini meraih kemenangan dan kita finish di posisi kedua tepat di antara Ducati Prima Pramac Racing. Bastian ini mencetak fastest lap ya, meskipun lap time-nya nggak sekencang di sesi sprint tadi, tapi ini bisa ngebuktiin bahwa mereka udah mulai bisa lebih improve lap time, improve performa dengan adaptive AI untuk mengakali kita atau untuk mengalahkan kita di setiap balapan. Jadi gue rasa untuk fitur adaptive AI hingga sekarang di musim keempat kita di kelas MotoGP masih berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ketiga ya. Jadi kalau sama kelas Moto tuh total kita udah balapan selama 4 musim cuy. Oke, di posisi pelanggan ada si Miguel Oliveira yang crash dan out of the race, kemudian Joan Mir, Augusto Ayogura di urutan ke-21, 20 hingga ke-19. Fabio Quartararo crash, sangat disayangkan, dan dia terpaksa finish di posisi ke-18. Fernandez Raul di urutan ke-12 dan Taka di posisi ke-14. Di klasemen kita masih menjadi pimpinan, namun Enea Bastian ini kembali datang untuk ngerapetin gap poinnya dengan Asep Suras hingga sekarang menjadi 15 poin. Marco Bezzecchi turun kembali di posisi ketiga dan dia memiliki gap 21 poin. Persaingan baru saja dimulai kali ini. Gue rasa di musim ini bakal lebih seru lagi dan gue rasa lawan kita nggak akan jauh-jauh dari Ducati Pramac Racing lagi dan lagi dari awal kita berkarir di kelas MotoGP. Tapi ya semoga aja nanti di pertengahan musim ada satu wakil atau satu musuh baru yang sekiranya bisa ngadepin kita dan juga ngimbangin Ducati Prima Pramac Racing. Harapannya sih ada Marco Bezzecchi sama Fabio Quartararo, tapi ya lihat sih aja. Terlebih lagi saat ini si Tony Arbolino juga udah mulai bagus, udah mulai sering fight di barisan depan, namun dia masih belum bisa menghindari yang namanya kegagalan tanpa kesengajaan seperti terjatuh. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Bastianini is there.